Halo anak-anak semua, kembali lagi kita ketemu di video pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan dari video part 4 yang sebelumnya, di mana kali ini kita masih membahas mengenai stratifikasi sosial. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi stratifikasi sosial. Untuk itu, kalian boleh persiapkan diri dengan mempersiapkan notes supaya kalian bisa mencatat bagian-bagian yang penting dan siap apabila ditanya untuk share screen. Ya teman-teman, kita akan membahas fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama adalah distribusi hak istimewa yang objektif. Jadi yang dimaksud dengan distribusi hak istimewa yang objektif adalah penentuan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan atau pangkat atau kedudukan seseorang. Fungsi yang kedua adalah sistem tingkatan pada strata yang menyangkut prestis dan penghargaan. Nah, misalnya ada seseorang yang menerima anugerah penghargaan atau gelar, ya misalnya gelar kebangsawanan ya. Mungkin kamu pernah mendengar ada seorang artis atau tokoh tertentu yang sangat di respect gitu ya oleh satu daerah atau satu suku tertentu, sehingga kepala suku atau tokoh dalam masyarakat di suku tersebut atau di daerah tersebut memberikan gelar paling tinggi atau gelar tertentu yang menandakan bahwa mereka sangat respect terhadap artis atau seseorang tersebut. Fungsi stratifikasi yang ketiga adalah kriteria sistem pertentangan. Nah, di mana kriteria sistem pertentangan ini bisa didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, wewenang atau kekuasaan. Lalu berikutnya fungsi stratifikasi sosial yang keempat itu adalah penentu simbol status atau kedudukan. Jadi misalnya adalah kita bisa melihat ada sebuah tingkah laku atau mungkin cara berpakaian tertentu yang bisa mencerminkan sebuah status tertentu. Nah, coba kalian perhatikan misalnya tingkah laku seorang yang bangsawan. Itu kalau misalnya kita perhatikan ada tingkah laku yang berbeda dengan orang-orang umum. Misalnya bagaimana mereka bertutur kata, bagaimana mereka membawa diri mereka ketika mereka memiliki tata krama, tingkah laku, cara duduk, cara makan, cara berbicara. Ya, jadi mereka akan terlihat atau memperlihatkan diri berbeda sesuai dengan kelas mereka. Dan fungsi stratifikasi yang keenam itu adalah sebagai alat solidaritas di antara individu-individu dalam sistem sosial yang sama. Jadi itu ya teman-teman, fungsi-fungsi dari stratifikasi sosial. Nah teman-teman, kalau kalian masih ingat, kita pernah membahas bahwa ada salah satu dasar atau kriteria stratifikasi, yaitu berdasarkan kekayaan, gitu ya. Atau dengan kata lain bahwa secara ekonomi ada pembagian kelas di masyarakat itu yang membedakan masyarakat berdasarkan kepemilikan hartanya, di mana ada kelas atas, yaitu adalah kelas kelompok orang-orang kaya, lalu ada kelas menengah yang terdiri dari kelompok orang-orang yang berkecukupan, tetapi secara kepemilikan harta masih di bawah kelas atas, begitu. Lalu ada kelas bawah terdiri dari kelompok orang-orang miskin. Nah, kalau secara sosial itu bisa dikatakan bahwa stratifikasi sosial itu merupakan sistem penggolongan masyarakat menurut status. Contohnya, orang akan lebih memilih menjadi pegawai karena dengan menjadi pegawai dia melakukan pekerjaan yang rutin dan digaji tiap bulan, atau bisa dikatakan memiliki pekerjaan tetap yang tentu saja diharapkan lebih dihargai oleh masyarakat dibanding dia menjadi tukang yang pekerjaannya belum tentu setiap harinya dan belum tentu mendapatkan gaji yang rutin seperti itu. Selain itu, stratifikasi sosial juga bisa dilihat secara politik, di mana di sini pelapisan sosial yang didasarkan pada politik itu berarti didasarkan pada wewenang atau kekuasaan. Pembagian yang paling jelas mengenai stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan atau wewenang
itu bisa dilihat pada hierarki militer. Dalam kemiliteran, lapisan bawah itu ditempati oleh para prajurit sampai kopral kepala. Lalu di middle atau lapisan menengah itu ditempati oleh bintara, mulai dari sersan 2 hingga sersan mayor. Dan di lapisan atas ditempati oleh perwira, mulai dari kapten hingga jenderal. Di Indonesia ada beberapa sistem stratifikasi, yaitu pertama misalnya sistem stratifikasi pada masyarakat pertanian. Dalam sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian, tentu saja yang dihargai lebih itu adalah kepemilikan tanah. Sehingga berdasarkan kepemilikan tanah, masyarakat pertanian dibagi atas 3 lapisan, yaitu lapisan tertinggi adalah kaum petani yang memiliki tanah pertanian dan rumah. Lalu lapisan menengah adalah kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian, namun memiliki tanah pekarangan dan rumah. Dan lapisan paling bawah yaitu kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian, pekarangan, dan rumah. Nah, lapisan paling bawah ini biasanya dikenal dengan istilah buruh tani. Jadi mereka tidak memiliki tanah, sehingga ketika mereka bekerja di sektor pertanian, mereka adalah mengelola tanah orang lain. Pada masyarakat pertanian di Pulau Jawa itu ada 4 kelas, yaitu dimulai dari buruh tani, kuli kendo, kuli kenceng, dan cikal bakal. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas stratifikasi sosial masyarakat feodal. Dalam stratifikasi sosial masyarakat feodal, itu ada beberapa pola. Pola yang pertama adalah bahwa raja dan kaum bangsawan itu merupakan pusat kekuasaan yang perlu dihormati dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian terdapat lapisan utama, yakni para raja dan kaum bangsawan, dan di lapisan bawah itu ada rakyat. Di dalam masyarakat feodal itu ada pola ketergantungan dan patrimonialistik, yang berarti bahwa kaum feodal merupakan tokoh panutan yang harus disegani dan rakyat harus terus menghamba atau dalam posisi di bawah. Oleh karena polanya itu adalah pola ketergantungan, maka bisa dikatakan dalam masyarakat feodal itu juga terdapat pola hubungan antar kelompok yang sifatnya diskriminatif, yaitu kaum feodal memperlakukan bawahnya secara tidak adil dan bahkan mungkin cenderung sewenang-wenang. Nah, masyarakat feodal ini cenderung memiliki sistem stratifikasi yang tertutup, karena biasanya menjadi bangsawan itu adalah berdasarkan keturunan. Nah, teman-teman, bagaimana lapisan sosial pada masyarakat feodal? Nah, di Indonesia ada beberapa contoh lapisan sosial pada masyarakat feodal, yaitu di Surakarta, Yogyakarta, Aceh, dan di Sulawesi Selatan. Nah, silakan kalian browsing apa yang menjadi dasar atau apa yang paling fundamental dari stratifikasi feodal di beberapa daerah tersebut. Kita akan mendiskusikannya pada sesi sinkronus. Nah teman-teman, selain kita akan membahas stratifikasi sosial pada masyarakat feodal, kita juga akan membahas sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang dan pada zaman Belanda, serta sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern, termasuk konsekuensi stratifikasi sosial. Jadi, kita akan membahas itu semua di sesi sinkronus. Nah, teman-teman, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian sudah mencatat bagian-bagian yang penting, dan kalian juga boleh browsing untuk beberapa bagian yang memang kita rencanakan akan kita bahas di sesi sinkronus. Jadi sampai bertemu di sesi sinkronus. Tuhan Yesus memberkati.